Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenikmatan di surga terdapat dua macam. Kenikmatan bersenang-senang dengan segala kenikmatan dan hal-hal yang disukai oleh manusia. Dan kenikmatan tertinggi bagi penduduk surga ialah ketika mereka melihat Allah dan mendapatkan keridhaannya serta mendengarkan firman-Nya secara langsung dan dekat dengannya. Kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga bagi orang-orang yang beriman merupakan kenikmatan puncak bagi mereka, serta kebahagiaan terbesar yang mereka rasakan, yang akan menjadikan jiwa mereka bahagia serta wajah mereka berseri-seri. Mereka akan mendapatkan kenikmatan terbesar tersebut sehingga mereka tidak akan merasakan kenikmatan apapun selain itu selama mereka sedang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan melupakan semua kenikmatan yang selama ini telah mereka rasakan. Mereka akan senantiasa terus melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Allah menutup hijabnya dari mereka. Maka alangkah bahagianya orang-orang yang beriman ketika mereka mendapatkan kesempatan terbaik tersebut untuk dapat melihat Sang Pencipta yang Maha Mulia dan Maha Pengampun. Hal tersebut merupakan tujuan yang dikejar oleh para ahli ibadah serta dicari oleh orang-orang yang bertakwa. Jika para penduduk surga telah mendapatkan kenikmatan ini, maka mereka seketika akan melupakan semua kenikmatan yang selama ini mereka rasakan di surga. Maka bagaimanakah dan kapan orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat? Dan apakah orang-orang kafir juga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat? Silahkan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فاكشفوا الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل." Jika penduduk surga telah memasuki surga, Allah berfirman kepada mereka, "Apakah kalian menginginkan sesuatu yang akan aku tambahkan bagi kalian?" Mereka pun menjawab, "Bukankah engkau telah menjadikan wajah kami putih berseri dan engkau telah memasukkan kami ke surga serta menyelamatkan kami dari api neraka?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membuka hijabnya dan mereka tidak pernah diberikan kenikmatan yang lebih besar daripada kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama dari sahabat berijma bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat dan mereka akan melihat Allah di surga, dan hal tersebut telah ditegaskan di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya yang dimaksud dengan pahala yang terbaik adalah surga dan tambahannya adalah kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman berkenaan dengan keadaan orang-orang musyrik di hari kiamat dalam firman-Nya, "Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Jika orang-orang kafir diberi hukuman dengan terhalangnya mereka dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebaliknya, orang-orang beriman tidak akan terhalang darinya. Tetapi mereka akan melihat Allah baik di hari kiamat maupun di surga. Di dalam sebuah hadis sahih juga disebutkan dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali bahwasanya suatu saat para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW dan beliau melihat bulan purnama pada malam ke-14 bulan Hijriyah. Kemudian beliau bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar, la tadhammuna fi ru'yatih." Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini, di mana kalian tidak akan berdesak-desak dalam melihatnya. Sebagian orang berpendapat bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah di surga dengan mata hatinya, bukan dengan mata kepalanya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir." Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu dan dialah yang maha halus lagi maha teliti. Dan ini merupakan pendapat yang salah karena tidak segala yang dilihat bisa dicapai. Sebagaimana kita dapat melihat matahari tetapi mata kita tidak dapat mencapainya. Padahal matahari hanyalah salah satu makhluk Allah, maka terlebih lagi dengan Sang Pencipta.
Hadis-hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di surga telah diriwayatkan oleh sekitar 30 orang sahabat Rasulullah SAW, dan orang yang meneliti hadis-hadis tersebut dapat menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW benar-benar bersabda tentang hal itu. Maka orang yang tidak percaya bahwa orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, berarti dia telah mendustakan Al-Quran dan ajaran yang diturunkan kepada Rasulnya dan menjadikan dirinya terancam mendapatkan siksa Allah yang pedih. Adapun apakah orang-orang kafir akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat? Ada 3 pendapat berkenaan dengan hal tersebut. Pendapat pertama menyebutkan bahwa orang-orang kafir sama sekali tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala, baik orang yang secara terang-terangan mengungkapkan kekufurannya ataupun orang yang menyembunyikan kekufurannya, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama mutaakhirin. Mereka mendasarkan pendapat tersebut pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Pendapat kedua menyebutkan bahwasanya yang akan melihat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang beriman maupun orang-orang munafik yang menampakkan keimanan mereka, serta sebagian kalangan ahli kitab yang akan terjadi dalam rangkaian peristiwa hari kiamat. Pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh Abu Bakar Ibnu Khuzaimah berdasarkan pada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an yang disebutkan dalam Sahihain bahwasanya orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Allah di hari kiamat?" Rasulullah SAW menjawab, "Hal tumaruna fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahab." Apakah kalian saling berdesak-desakan ketika melihat bulan di malam yang purnama tanpa tertutup awan? Para sahabat pun menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Maka kemudian beliau kembali bersabda, "Fahal tumaruna fis syamsi laisa dunaha sahab." Apakah kalian berdesak-desakan ketika melihat matahari tanpa tertutup awan? Mereka pun kembali menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa innakum tarawnahu kadzalik, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati, fayaqul, man kana ya'budu syai'an falyattabi', faminhum man yattabi'u asy-syamsa, wa minhum man yattabi'u al-qamara, wa minhum man yattabi'u at-tawaghit, wa tabqa hadhihi al-ummatu fiha munafiquha, fa'tihimullahu fayaqul, hadha makanuna hatta ya'tiyana rabbuna, fa idza ja'a rabbuna 'arafnahu." فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسول بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسول يومئذ اللهم سلم سلم. Demikian pula kalian akan melihatnya, manusia akan dikumpulkan di hari kiamat, kemudian setiap orang akan mengikuti yang dia sembah. Ada orang yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, dan ada pula yang menyembah Taghut, yang mana masing-masing akan mengikuti yang disembahnya. Hingga tersisalah umat ini yang di dalamnya ada orang-orang munafik juga. Allah kemudian datang dalam rupa yang tidak mereka kenali. Allah berfirman, "Akulah Tuhan kalian." Mereka pun menjawab, "Kami akan tetap di tempat ini sampai Tuhan kami datang. Jika Tuhan kami datang, kami akan mengenalinya." Allah kemudian mendatangi mereka dalam rupa yang mereka kenali. Kemudian dia berfirman, "Aku adalah Tuhan kalian." Maka mereka pun kemudian berkata, "Engkau adalah Tuhan kami." Allah kemudian memanggil mereka dan dibentangkanlah sirat di atas punggung neraka jahanam. Maka akulah yang akan pertama kali melewati sirat tersebut bersama umatku dari para rasul. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang akan berbicara kecuali para rasul, dan ucapan yang rasul saat itu ialah, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi umat ini yang mana di dalamnya terdapat orang-orang munafik dalam rupa yang tidak mereka kenal. Kemudian akan datang sekali lagi dalam rupa yang mereka kenal. Sebagian ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwa orang-orang munafik juga akan melihat Allah pada hari tersebut. Pendapat ketiga menyebutkan bahwa orang-orang kafir akan melihat Allah untuk mengenalinya dan sebagai hukuman bagi mereka. Sebagaimana ketika ada seorang pencuri yang tertangkap kemudian didatangkan di hadapan raja, maka dia akan melihatnya dengan ketakutan karena dia akan mendapatkan hukuman. Maka dia diam, bukan dalam rangka untuk dihormati, tetapi karena rasa takutnya.
Orang-orang kafir akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada rangkaian peristiwa hari kiamat, dan mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala lagi setelah itu. Dan ini merupakan penyesalan terbesar yang akan mereka rasakan. Wallahu ta'ala a'lam, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.